Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami cintai Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menko Bidang Maritim dan Investasi, yang saya hormati Wakil Ketua DPD, Bapak Sultan, dan juga segenap anggota DPD yang hadir yang berpakaian sekarang ini berpakaian adat, Bapak. Kemudian Bapak Menteri Desa, PDTT beserta Bapak Wamen, Pak Budi, Bapak Menseknek, kemudian Ketua Umum dan jajaran pengurus DPP, Pak Sultan dan teman-teman, mohon izin Bapak Presiden kemarin semua datang temu kami dan menyampaikan, Pak saya nggak bisa ngomong, kalau ngomong bahasanya kampung, ya nggak apa-apa, keluarkan bahasa kampung saja. Beliau sangat memahami saya sampaikan gitu Pak. Jadi kami kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf Pak. Kami selaku ketua pembina mereka Pak. Terima kasih Pak. Kemudian hadirin yang berbahagia, pertama-tama adalah kita menjaga puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan di tengah pandemi COVID-19. Tapi kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita salah satu negara yang paling mampu dan paling sukses untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Bapak Presiden kami hormati dan hadirin sekalian berbahagia, sebagaimana visi dan misi Bapak Presiden yang tertuang dalam agenda prioritas nasional Nawacita pada awal pemerintahan beliau di tahun 2014, salah satunya adalah pemetaan pembangunan dan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah perbatasan dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan. Bapak Presiden telah merubah paradigma strategi pembangunan yang selama ini terkonsentrasi di perkotaan atau urban oriented, sehingga terjadi fenomena urbanisasi masyarakat dari desa datang ke kota untuk mencari pekerjaan, kemudian sampai di kota tidak mampu bersaing, akhirnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang unskilled, dan desa semakin tertinggal. Terjadi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Tentunya hal ini cukup ironis, karena jumlah masyarakat yang tinggal di desa sejatinya jauh lebih banyak dibanding masyarakat yang tinggal di perkotaan. Selanjutnya Bapak Presiden telah melakukan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan spirit pemerataan pembangunan dengan memperkuat pembangunan di tingkat desa. Setidaknya ada 3 hal penting yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden dalam mewujudkan visi misi pemerataan pembangunan tersebut dalam konteks desa. Yang pertama adalah menyusun strategi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemarin kami dilaporkan Pak dengan Pak Sultan dan rombongan rame-rame teman-teman, beliau menyatakan itu real karena undang-undang ini lahir pada tanggal 15 Januari 2014, tapi setelah itu tidak ada follow up-nya. Baru kemudian di masa Bapak memimpin baru kelihatan follow up-nya. Follow up yang pertama adalah Bapak telah membentuk kementerian tersendiri yang belum pernah ada dalam sejarah bangsa Indonesia dari awal, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi. Artinya fokus menunjukkan bahwa Bapak sangat fokus untuk membangun desa dengan adanya Menteri Desa. Yang kedua adalah mengalokasikan dana desa untuk mendukung terwujudnya percepatan pembangunan di desa. Ini real. Berdasarkan data, sejak tahun 2015 sampai dengan 2021, total dana desa yang telah dialokasikan mencapai lebih kurang 400,65 triliun rupiah. Ini sama saja hampir mendekati 700 triliun dana APBD transfer pusat untuk provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2022 ini pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran sebesar 68 triliun. Hal ini merupakan perhatian besar pemerintah terhadap 74.961 desa
yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, dan menimbulkan sentra-sentra ekonomi baru yang tidak hanya berorientasi di perkotaan, tapi desa. Bapak Presiden yang terhormat dan hadirin sekalian berbahagia, hasil pemanfaatan dana desa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, di antaranya telah terbangun jalan desa sepanjang 308.490 km, jembatan sepanjang 1.553.215 meter, pasar desa sebanyak 12.244 unit, badan usaha milik desa atau BUMDes 42.317 unit, tambatan perahu 7.384 unit, embung 5.371 unit, irigasi 80.121 unit, serta penahan tanah sebanyak 247.680 unit. Dalam aspek peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, telah terbangun sarana olahraga sebanyak 29.210 unit, air bersih sebanyak 1.307.423 unit, MCK mandi cuci kakus 443.884. Kemudian juga adalah sangat penting pondok bersalin desa atau polindes sebanyak 14.041 unit, drainase sepanjang 45 km, pendidikan anak usia dini atau PAUD 66.430, posyandu 42.000 lebih, dan sumur 74.000 lebih. Di samping itu sejak tahun 2014 tingkat kemiskinan di desa terus mengalami penurunan sebesar 1,23%. Hal ini didasarkan pada data BPS tahun 2022. Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan di desa 17,37 juta orang, sedangkan di akhir tahun 2021 mencapai 14,64 juta. Kemudian berdasarkan data dari Kemendes PDTT tahun 2016, jumlah desa mandiri sebanyak 174 desa, sekarang sudah menjadi 3.269 desa. Kemudian desa mandiri artinya Bapak tidak mengandalkan banyak dari transfer pusat, mereka sudah mampu ada pendapatan asli desanya mereka sendiri, sehingga tidak terganggu dengan transfer desa. Kemudian juga ada desa maju yang dulunya hanya 3.600 desa, sekarang menjadi 15.321 desa. Desa berkembang yang dulunya 22.993 desa menjadi 38.083 desa. Desa tertinggal yang dulunya adalah 34.180 desa, jauh sekarang sepertiganya 12.635 desa. Sedangkan desa yang sangat tertinggal dulunya adalah 14.003 desa, sekarang turun menjadi 5.649 desa. Hal ini menunjukkan keberhasilan program Bapak Presiden Joko Widodo untuk pemerataan pembangunan dengan memperkuat daerah dan desa-desa real dirasakan. Di samping itu peran desa juga tidak kecil dalam penanganan pandemi. Adanya PPKM Mikro di tingkat desa, RW, RT yang dikelola oleh para kepala desa melakukan program pencegahan 3M termasuk penggunaan masker dan lain-lain bersama Posyandu dan PKK, kemudian menyiapkan isoter dan juga membantu masyarakat yang terdampak gotong royong termasuk dengan BLT, bantuan langsung tunai. Di samping itu untuk mendukung program Bapak Presiden, Kemendagri juga memberikan pembinaan peningkatan kapasitas perangkat desa. Di antaranya melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi dan manajemen pemerintahan desa, keuangan desa, leadership, manajerial secara umum. Sejak tahun 2015 sampai 2021, Kemendagri telah memberikan pelatihan pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa
sebanyak 158.660 peserta. Hal tersebut penting dilakukan untuk membangun kualitas SDM desa. Dengan adanya Undang-Undang Desa tahun 2014, maka kepala desa tidak lagi hanya sebagai pemimpin komunitas di desanya, tetapi birokrat yang harus paham birokrasi pemerintahan dan keuangan negara. Sebagai informasi kami lapor Bapak, saat ini masih ada sekitar 4.603 kepala desa yang tamat SMP Bapak. Ini yang kita terus bina. Bapak Presiden yang kami hormati, akhir kata terlepas dari segala capaian tersebut, memang masih terdapat hal-hal yang perlu terus ditingkatkan sebagaimana harapan-harapan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami selaku pembina Abdesi dengan segala kerendahan hati dan mohon hormat kepada Bapak Presiden untuk memberikan arahan. Kiranya melalui silaturahmi ini kita semua dapat bekerja lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dan mencapai pemerataan pembangunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak Presiden untuk terus diberikan kekuatan dan kesehatan untuk memimpin bangsa dan negara ini, memimpin kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.